Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair tiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Amin. Ya, alhamdulillah Pak, ya, kita masih bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahmi, dan juga dalam rangka menjalankan salat maghrib berjamaah. Kemudian sebagaimana biasanya kita lanjutkan kajian kita. Ya, kalau kemarin kita bahas 4 mazhab, sekarang diusulkan satu aja dulu, bagaimana? Ya, alhamdulillah kita sudah selesai satu kitab kemarin, yaitu Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram juz pertama. Ya, anggap saja ini sebagai ringkasan. Kalau orang tuh biasanya itu belajar satu madhab dulu Pak, baru 4 madhab. Kalau kita nggak dibalik, kita belajar 4 madhab dulu, nanti baru disimpulkan satu madhab katanya. Nggak jadi masalah. Ya, ala kulli hal, sebelum membahas masalah madhab Syafi'i, ya fikih dalam madhab Syafi'i ini, yang ingin saya tekankan bahwasanya tadi Bapaknya sampaikan bahwasanya ada ustadz yang menyampaikan, katanya di akhir zaman umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang masuk Islam. Hanya satu yang masuk surga katanya. Ya, hanya satu yang masuk surga, dan itu adalah golongan yang mengikuti kuasa, bukan golongan yang paling banyak, Pak. Ya, walau kalau diartikan yang paling banyak, ya wow alam, enggak, bukan golongan yang paling banyak. Dan maksud golongan 73 ini juga bukan golongan fikih 4 mazhab, itu bukan. Ya. Terus juga hadis ini itu hadis ahad. Ya. Ada yang mengatakan bahkan Ibnu Hazm, salah satu ulama dari mazhab Dhahiriyah, itu berpendapat hadis ini tuh hadis maudhu. Ya. Oh alam, pendapatnya seperti itu. Cuma ulama jumhur berpendapat hadis ini hadis ahad yang bertentangan dengan hadis mutawatir sahihah. Ya, hadis mutawatir sahih yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena tidak mungkin kalimat la ilaha illallah akan dimasukkan neraka, itu tidak mungkin, karena itu adalah kalimat sakti. Ya, bisa dibilang kalimat sakti yang menjadikan seorang yang kafir 50 tahun semisal dengan hanya mengucapkan satu kalimat ini, maka semua dosanya selama 50 tahun itu diampuni. Ya, terus kenapa terjadi perbedaan pendapat madhab itu, bagaimana cara mensikapinya, Ustadz? Permasalahannya adalah apa? Adalah perbedaan itu selama masih masalah far'i, masalah furu', masalah cabang, bukan pokok dalam agama, itu maka diperbolehkan, Pak. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin dari Nabi sampai sahabat kemudian sampai kita itu satu tok, itu tidak mungkin. Ya, karena agama Islam turun di Arab dengan beraneka macam dalil juga bermacam-macam kan ya. Kalau kita mengatakan bahwasanya dalil itu Al-Quran dan hadis, tapi juga ada ijma' sahabat, Pak. Ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada istislah, ada satu daro'i, dan macam-macam. Nah, inilah yang kadang membuat kenapa ada beberapa macam pendapat di situ. Ya, terus yang katanya nggak boleh salat menyampurkan madhab banyak dalam satu salat. Bukan nggak boleh, yang paling enak tuh asli orang yang nggak ngerti, yaitu orang awam. Orang awam asli nggak punya madhab, Pak. Yang penting dia sholat asli udah bagus. Dan jangan pernah merasa bahwasanya sholat saya kalau nggak mengikuti madhab ini nggak sah, misal. Nggak. Ya, Imam Syadzili selalu mengatakan, Imam Syadzili itu marah ketika orang sudah sholat, ya merasa sholatnya nggak diterima. Kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang mau sholat, itu sudah harus bersyukur, Pak. Ya, entah diterima atau enggak, orang itu jangan terus berpikiran seperti ini. Ngapain saya puasa saya nggak diterima, kemungkinan nggak diterima, semisal ngapain saya sholat saya belum tentu diterima. Nah, ini perkataan-perkataan ini dihindari, Pak. Ya, karena apa? Karena kita sudah ditakdirkan menjadi orang iman, orang Islam, mau menjalankan sholat, mau mengikuti mazhab manapun itu diperbolehkan.
Yang tidak diperbolehkan aslinya yang disebut dengan talfik. Apa talfik? Talfik itu mengambil, menyomot dari beberapa madhab yang paling mudah-mudah. Contohnya yang paling mudah-mudah bagaimana? Dia wudunya ala madhab Syafi'i, tapi membatalkan wudunya ala madhab Hanafi misalnya. Kenapa? Karena wudu paling mudah madhab Syafi'i, Pak. Ya, wudu paling mudah itu madhab Syafi'i. Karena apa? Tidak ada tadlik. Ya, baca bismillah tidak wajib, kumur dan istinsak juga tidak fardu. Ya. Kemudian ketika mengusap kepala juga cuma sedikit. Tapi membatalkan wudunya madhab Syafi'i berat. Bersentuhan dengan ghairu mahram, ajnabi, bersentuhan dengan istri kita itu membatalkan wudu. Kalau madhab Hanafi kan enggak. Selama tidak jima itu tidak membatalkan wudu. Itu yang disebut dengan talfik. Yaitu kita mencampur adukkan madhab, beberapa madhab, tapi diambil yang paling mudah-mudah dan dalam keadaan yang bukan darurat. Ya, kalau keadaan darurat semisal dalam kasus ketika kita haji di Mekah itu kan nggak bisa kita menghindari bersentuhan dengan ajnabi, kan kita nggak bisa. Maka di Mekah kita boleh intiqalul madhab, pindah madhab dari madhab Syafi'i ke madhab Maliki atau Hanafi diperbolehkan, gitu. Ya, tapi ala kulli hal ya, yang al awam itu la madhab lah, maksudnya orang awam itu nggak punya madhab. Cuma kita sebagai orang yang punya kewajiban belajar tetap dituntut untuk mengetahui hukum yang bagus, hukum yang sesuai dengan kita itu bagaimana. Ya, aslinya di situ. Ya, sekali lagi bahwasanya hadis yang mengatakan umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan itu bertentangan dengan hadis mutawatir sahih yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Masalahnya apa? Hadis yang golongan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan itu ulama membahasnya sudah sangat lama. Bahkan ada juga ulama yang mengarang sampai 73 golongan itu golongan apa saja itu disebutkan, kadang itu masih sampai seperti itu. Cuma masalahnya apa? Masalahnya semuanya akhirnya berebut menjadi satu golongan ini yang masuk surga ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyalahkan yang lain. Ya karena sholatnya nggak sama dikafirkan. Apalagi seperti sekarang Maulid Nabi, Pak ya. Sekarang bulan Rabiul Awal, ya ini akan selalu terjadi perdebatan panjang, perdebatan kusir bagi saya yang tidak akan pernah selesai, yaitu hukum hukum melaksanakan Maulid Nabi itu bagaimana. Ya. Itu kan perdebatan yang nggak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena orang yang ikut Maulid ya itu keyakinan dia gitu. Orang yang anti maulid, yang penting jangan aslinya ya nggak apa-apa, kamu nggak suka maulid, ya tidak sependapat dengan orang yang mengikuti maulid, aslinya tidak apa-apa gitu. Yang penting apa? Yang penting tidak langsung mengkafirkan, ya mengatakan itu sesat, syirik, nggak ada tuntunannya dari Nabi kemudian dikafirkan. Karena apa? Karena Nabi itu sangat mencela orang yang mengkafirkan Muslim yang lain. Soalnya resikonya apa? Kalau kekafiran itu tidak ada pada saudara yang dikatakan kafir, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada dia. Dan sekali lagi, satu orang Muslim itu lebih mulia dari orang kafir sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya, orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu lebih mulia daripada seluruh orang kafir sejak Nabi Adam diciptakan sampai akhir zaman. Nah, kemudian kita kafirkan karena perkara maulid, perkara subuhnya itu kunut atau tidak, ya perkara macam-macam lah. Jangan seperti itu. Karena apa? Ya tadi, ya seandainya masalah hadis ini seandainya benar-benar, kalau mutawatir sahih maka ulama akan membahasnya dengan sungguh-sungguh. Cuma masalah 73 golongan di sini akhirnya berebut menjadi satu golongan ini, satu golongan yang masuk surga ini siapa gitu. Orangnya saling mengklaim, saya, golongan ini mengklaim saya, golongan ini mengklaim saya. Padahal al-muslim itu kalbunyan wahid. Ya, seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Bukan perbedaan kemudian dipanas-panaskan, diperuncing, kemudian malah saling menyalahkan. Ya, bahkan menghalalkan darahnya. Kalau di Indonesia alhamdulillah nggak sampai seperti itu. Cuma yang terjadi di Timur Tengah, ya kejadian perang Timur Tengah, Saudi, Yaman, Iran, Syria, ISIS dan lain sebagainya, itu faktor apa? Faktor karena apa? Karena perbedaan pendapat itu. Ya, mengatasnamakan Syiah Sunni dan lain sebagainya, entah itu benar atau tidak, alam. Tapi banyak orang-orang yang tidak berdosa, yang dia muslim, yang meninggal
dalam konflik tersebut. Dengan alasan golongan itu kafir. Bayangkan Pak, di Yaman itu sebelum saya pulang itu kejadian orang sholat Jumatan ya, sholat Jumat kan banyak Pak ya, sekitar mungkin masjid-masjid kalau segini kan mungkin kapasitasnya sekitar 1000 orang semisal ya. Itu apa? Karena menganggap, bayangkan orang Jumatan dianggap kafir Pak, dan dibunuhnya apa? Dengan diledakkan bom di situ ya. Jadi di dalam diledakkan bom meledak, orang panik keluar, di luar diledakkan bom lagi. 300 orang meninggal ketika dalam sholat Jumatan dengan alasan apa? Kafir. Padahal hanya berbeda pendapat, berbeda apa golongan saja itu. Nah, sekali lagi bahwasanya pernah ada hadis juga yang mengatakan nyawa seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ya, maka ini thariqah yang dilakukan oleh para habaib, para syarifah itu sangat tidak ingin mengalirkan darah sesama orang muslim. Ya, itu intinya. Oke, terlepas dari kita kembali lagi dalam topik kita, yaitu kita ingin mempelajari satu madhab, nggak apa-apa Pak, itu luar biasa bagi saya ya. Kita mempelajari satu madhab itu ya memang kita, ajaran saya dulu dari awal juga ketika belajar pertama kali belajar fikih juga fikih Syafi'i, dari mulai kitab Risalah Jami'ah, Safinatun Najah, Mukhtasar Latif, kemudian Sulamut Taufik, kemudian Takrib sampai ke Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan Minhaj, itu semuanya Syafi'iyah. Cuma ketika di kuliah saya diajarkan fikih muqaran, yaitu fikih perbandingan. Tapi sekali lagi, kalangan Syafi'i tidak pernah menganggap dia paling benar, kalangan Maliki tidak pernah menganggap dia paling benar, kalangan Hanafi juga tidak pernah menganggap dia paling benar, kalangan Hanabilah juga tidak pernah menganggap dia paling benar. Ya, maka kayak di Azhar itu madhab semua ada gitu, dan dibahas dan dikaji. Ya, dari kitab-kitabnya yang dulu, dari mulai kalau dari kitabnya siapa? Abu Hanifah, mulai dari karangan Muhammad Syaibani, kemudian ashab-ashabnya, dari kalangan Syafi'iyah mulai dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Ghazali sampai kepada ulama-ulama sekarang, semuanya dikaji. Dan tidak ada satupun golongan yang menganggap dirinya paling benar. Ya, karena apa? Karena ini sifatnya ijtihadi. Maksud ijtihadi itu apa? Bisa benar, bisa salah. Karena Rasulullah sendiri bersabda, kalau seandainya orang berijtihad kemudian dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala karena sebab ijtihadnya. Tapi kalau dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala yang pertama karena pahala ijtihad, pahala kedua adalah pahala dia benar. Jangankan sekarang 1442 tahun, ketika pada zaman sahabat pun sering terjadi perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, padahal Nabi Muhammad ada di situ. Dan Nabi ketika ada perdebatan seperti itu, semisal bukan masalah yang pokok, bukan masalah yang furu, itu Nabi tidak akan mengelarang yang satu atau membenarkan yang satu, enggak. Ya, salah satu contohnya yang paling jelas adalah apa? Ketika Nabi berkata kepada satu utusan yang ingin ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar di Bani Quraidah. Ya, ternyata apa? Ternyata dalam masalah ini sahabat terbagi menjadi 2 golongan. Karena apa? Ketika belum sampai ke Bani Quraidah, waktu asar mau habis gitu loh. Padahal Nabi bilangnya apa? Jangan kamu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Akhirnya apa? Sebagian sahabat sholat asar walaupun belum masuk ke Bani Quraidah. Karena mengatakan apa? Maksudnya Nabi, kita ini disuruh jalan cepat-cepat agar ketika masih waktu asar kita sudah sampai di Bani Quraidah. Ada yang mengatakan enggak, dohirnya Nabi nyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah, ya kita sholat asar di Bani Quraidah walaupun sudah masuk sholat maghrib. Dan dua-duanya ini ketika disampaikan kepada Nabi, tidak ada yang dibenarkan, yang paling benar siapa, yang paling salah siapa, tidak ada. Itu loh, Islam itu seperti itu. Ya, oke. Ya, ini intinya. Jadi kenapa kajian kita adalah kajian fikih 4 mazhab? Sekali lagi ini adalah untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang tasamuh. Ya, orang yang mencintai kedamaian, ya, yang selalu menghormati perbedaan, tidak menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, tapi perbedaan itu menjadi satu satuan yang bisa menyatukan kita. Dan sekali lagi, jangan pernah menganggap saya ini paling benar, ana ahaqqu minhu, saya paling benar daripada dia, dia sholatnya kayak gini. Selama sholatnya kiblatnya sama, Tuhannya sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, itu adalah teman kita, itu adalah saudara kita. Intinya di situ. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan fikih Syafi'i. Yang pertama ingin saya bahas adalah masalah air. Ya, masalah air khusus dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah air sedikit dan air banyak. Ya, air 2 kulah
dan air yang kurang dari 2 kula. Resikonya apa? Resikonya kalau di dalam madzhab lain itu nggak ada. Kalau istilahnya kalau air kecampur dengan benda yang najis, selama tidak berubah warna, bau dan rasa, ukurannya berapapun tetap tidak mutanajis, tetap bisa suci mensucikan. Semisal air 1 ember, ember yang berapa, yang 10 liter atau 20 liter itu, semisal kena najis, ya menurut madzhab lain di sini apa? Di sini selama tidak berubah warna, rasa dan bau, maka ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi dari kalangan Syafi'iyah enggak. Kalangan Syafi'iyah membagi air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu apa? Air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukurannya berapa, Tat? 2 kula ada yang mengatakan sekitar 260 atau sekitar 270 liter. Itu air sedikit. Kalau air sedikit kena najis, maka dia mutanajis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, tapi kalau air yang banyak, yang lebih dari 2 kula, maka di sini apa? Di sini tidak akan menjadi najis, tidak akan menjadi mutanajis kecuali dia berubah rasa, warna dan bau. Ini khusus dalam madzhab Syafi'i. Ya, jadi madzhab Syafi'i sendiri yang ada air yang sedikit tadi. Kemudian juga dalam madzhab Syafi'i juga ada istilah air mustakmal. Air mustakmal ini suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau lihat perdebatannya lucu, Pak. Perdebatannya lucu. Maksudnya apa? Maksudnya dalil Imam Syafi'i kenapa? Kenapa ada istilah air mustakmal? Katanya apa? Katanya itu nggak ada dalil, nggak pernah ada riwayat seorang sahabat wudhu dengan bekas air wudhunya lagi. Ya, padahal zaman itu, ya padahal di Mekah sebagaimana kita tahu adalah daerah yang gersang yang sangat kekurangan air. Tapi tidak pernah ada riwayat hadis yang mengatakan sahabat itu wudhu dengan bekas air wudhunya. Tapi di madzhab lain nggak ada istilah air mustakmal. Kenapa? Karena emang nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya air mustakmal itu. Ya, air mustakmal nggak ada dalilnya. Tapi kenapa di madzhab Syafi'i ada sampai kesimpulan seperti itu? Karena untuk kehati-hatian. Ya, jadi dalilnya malah justru ada mudalil, karena tidak ada dalil yang mengatakan seorang sahabat wudhu dengan bekas air wudhunya, maka jelas ketika wudhu ya dibiarkan air wudhunya itu hilang, gitu loh. Jadi tidak di eman-eman atau disayang, istilah bahasa Jawanya itu eman-eman, ditampung lagi kemudian buat wudhu lagi, enggak sampai seperti itu. Nah, kemudian juga dalam madzhab Syafi'i ya makruh, ya bukan haram. Makruh yaitu air musyammas. Ya, air musyammas itu apa? Air yang dipanaskan dengan bejana yang terbuat dari logam. Ya, jadi kalau masih dalam toren kan bukan logam, Pak ya. Ya, kalau torennya logam itu yang tidak boleh. Syarat air musyammas itu adalah airnya itu dipanaskan di dalam wadah atau dalam tempat penampungan air yang terbuat dari logam, dan syarat yang kedua juga dia digunakan di daerah yang panas. Karena kita Bandung dingin, maka nggak ada istilah air musyammas. Maka di toren-toren biasanya kepanasan, musim panas misal. Ya, karena dia tidak terbuat dari logam, maka tidak masuk dalam air musyammas. Dalilnya apa? Dalilnya ada riwayat hadis yang mengatakan Nabi melarang seseorang menggunakan bersuci dengan air musyammas karena menyebabkan penyakit kulit, katanya. Dan hadis ini dirot dari kalangan madzhab lain bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, permasalahannya sekarang adalah boleh atau tidaknya kita beramal, kita berhujjah dengan hadis yang dhaif. Ya, sekali lagi belum pernah ada ulama yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya, kecuali Syekh Nasiruddin Al-Albani yang berpendapat seperti itu. Ya, beliau mengatakan tidak boleh hadis dhaif sebagai hujjah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena hadis sahih saja belum tentu kita bisa mengamalkan semua. Ya, tapi ulama salaf sholihin itu nggak pernah ada pendapat yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan hadis dhaif. Kayak hadis dhaif itu hadis yang memang sudah tidak bisa diamalkan sama sekali. Enggak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan selama itu hadis sedhaif apapun boleh diamalkan. Tapi jumhur berpendapat ya hadis dhaif boleh diamalkan satu dalam fadhailul a'mal, tidak dalam bab akidah. Kalau dalam bab akidah enggak boleh diamalkan. Atau dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang semakna atau hadis yang lewat jalan yang berbeda yang enggak dhaif, maka kedudukannya nanti dia tidak dhaif. Sekali lagi orang kadang sekarang kan hadis itu hadisnya dhaif, yang enggak boleh diamalkan itu hadis maudhu. Ya, hadis dhaif dan hadis maudhu itu beda, Pak. Karena apa? Kalau namanya hadis dhaif bisa saja ini dhaifnya itu dari sisi sanadnya.
ada rawinya yang lemah hafalannya, atau rawinya seorang yang fasik semisal. Tapi kalau hadis maudhu ini nggak ada sandarannya ke Nabi, itu nggak ada. Yang ini yang nggak boleh diamalkan. Ya, tapi kalau hadis dhaif, hadis yang sifatnya masih dhaif, itu masih boleh diamalkan. Contohnya dari kalangan Hanabilah, itu boleh mengamalkan hadis dhaif. Tapi jumhur berpendapat apa? Hadis dhaif hanya boleh diamalkan dalam bab fadhailul a'mal. Ya, emang enggak? Ya. Ya, hadis itu kan ada istilah hadis sahih, Pak ya. Sahih ya, istilahnya sih sahih. Kalau dhaif kan lemah. Dhaif itu aslinya lemah. Cuma masih boleh digunakan, ya. Cuma sahih itu kalau bisa dibilang benar. Kalau terjemahnya dalam bahasa itu sahih itu benar. Sahih benar. Kemudian ada hadis yang hasan, baik. Kan gitu. Ada hadis yang sifatnya gharib. Gharib itu hadis yang sendirian, maksudnya enggak ada riwayat lain kecuali dia saja gitu. Ya. Kalau hadis dhaif ini hadis yang lemah. Kalau hadis maudhu itu membuat-buat hadis. Ya, dia membuat hadis kemudian disandarkan kepada Nabi. Untuk apa? Biasanya di sini dulu digunakan untuk mendukung salah satu penguasa pada waktu itu. Maka hadis dhaif ini banyak terjadi ketika Bani Umayyah, itu banyak terjadi di situ. Ya, untuk mendukung apa? Untuk mendukung dari kalangan mereka sendiri. Ya, maka kayak Imam Ahmad tuh punya putra. Ya, punya putra itu disuruh ngafal hadis itu banyak sekali, sampai 100.000 nggak salah. Ketika sudah selesai hafal, kemudian bilang, saya sudah hafal hadis sebanyak 100.000 katanya. Kata Imam Ahmad, kata bapaknya bilang apa? Semua hadis yang kamu hafal itu adalah hadis maudhu katanya. Hadis bikin-bikinan. Kenapa saya disuruh menghafalkan hadis maudhu bukan hadis yang sahih malah? Karena nanti kamu akan tahu kalau ada orang yang meriwayatkan hadis seperti itu hadis maudhu, jangan diikuti. Nah, hadis maudhu adalah hadis yang bikin-bikinan, Pak. Jadi bikin ya palsu, memalsukan hadis. Ya, itu maka falyatabawa maq'adahu finnar. Ya, maka Rasulullah sabdanya seperti itu. Maka dia sudah siap-siap pesan tempat di neraka itu. Kalau orang berdusta atas nama Nabi itu resikonya seperti itu. Nah, ini dalam masalah bab air ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri yang ada istilah air mustakmal, ada istilah air musyammas. Tadi juga ada istilah air sedikit dan air banyak. Kemudian kita masuk dalam bab wudhu. Ya, dalam bab wudhu yang membedakan mazhab Syafi'i dan mazhab lain adalah furudul wudhu. Menurut Imam Syafi'i hanya 6. Ya, menurut Imam Syafi'i itu 6. Yang pertama harus niat. Jadi ketika wudhu harus niat. Ya, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, misal lillahi ta'ala. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, niat yang penting niat wudhu dalam bahasa Indonesia itu nggak jadi masalah. Sekali lagi niat itu mahalnya tempatnya di hati. Ya, bukan di lisan. Kalau orang hanya melisankan saja tapi hatinya tidak niat, maka tidak sah. Ya, ini yang membedakan mazhab Syafi'i dengan mazhab lain rata-rata itu dalam bab niat. Ya, karena mazhab Syafi'i di sini berpegangan dengan innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap perkara itu tergantung. Maksudnya ini ada tafsirannya. Sahih atau tidaknya amal itu tergantung dengan niat. Tapi kalau mazhab lain menafsirkan innamal a'malu binniyat ini dengan apa? Sesungguhnya sempurnanya sesuatu itu dengan niat. Maka dalam mazhab lain bersama mazhab Hanafi, wudu nggak niat pun nggak jadi masalah. Tapi di Syafi'i harus niat. Itu fardu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Ya, batasan muka itu mana, Tat? Batasan muka itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Ya, awal tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai bertemunya sini. Ya, apa istilah tulang ini loh, Pak. Jadi sekali lagi bahwasanya ini bukan wajah, Pak ya. Ya, bawah dagu ini bukan wajah ya. Resikonya apa, Tat? Resikonya itu nanti perempuan biasanya. Perempuan kalau pakai mukena sampai sini saja, ininya kelihatan, maka dia tidak menutupi wajah, maka apa? Dia memperlihatkan yang bukan auratnya, maka tidak sah itu. Ya, mafhum ya. Jadi yang di sini ini bukan wajah ini. Jadi wajah itu batasannya adalah sampai apa? Sampai tulang inilah, di sini. Ya, maka wajah kalau menurut mazhab Syafi'i ya di situ. Jadi yang harus dibasuh semua wajah ini. Telinga tidak masuk. Ya, telinga tidak masuk dalam batasan wajah. Telinga masuk dalam batasan wajah itu adalah di mazhab Imam Ahmad. Ya, jadi itu fardunya adalah membasuh wajah. Ya, kalau kumur istinsak menghirup air di hidung, Tat, itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i sunnah. Ya, hukumnya sunnah.
membaca basmalah tat sunnah. Kemudian mencuci tangannya tat sunnah hukumnya. Mencuci tangan, baca basmalah itu hukumnya sunnah. Kumur hukumnya sunnah. Ya, istinsak juga hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya membasuh wajah pertama. Ya, kedua membasuh tangan sampai siku. Ya, membasuh tangan sampai siku. Ya, tangan sampai. Nah, masalah tangan itu batasannya mana? Ya, karena di situ ada istilah sampai siku, maka yang wajib dibasuh sampai siku. Sikunya diikutkan. Walaupun itu ilal mirfaq sampai siku, tapi sikunya diikutkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu batasan pasnya siku itu mana. Kemudian kita garis misal, kalau membasuh dipaskan gitu. Pelitnya itu Pak ya. Bahkan padahal sunnahnya adalah justru disunahkan untuk melebihkan basuhan kan gitu. Ya, sampai siku. Nah, ada hilaf dalam kasus yang lebih afdol itu dari atas gini, dari bawah ke atas ini, atau dari atas ke bawah sini. Ya, di situ akan antum temui ketika wudunya, semisal di sungai atau di kolam, itu dari bawah ke atas. Nah, semisal wudunya pakai pancuran atau pakai keran, itu maka dari atas ke bawah. Itu ada yang mendapat, tapi ada yang mengatakan enggak, tetap yang fardu adalah yang apa? Adalah yang dari atas ke yang sunnah. Ya, hukumnya sunnahnya adalah dari ujung ke bawah. Dari sini ke atas sini, maaf. Tuh katanya. Ya, mangga silakan, Pak. Ya. Ya nggak apa-apa Pak. Afdol. Itu kalau ada yang berpendapat itu kalau di ini Pak, di bak. Kalau di bak itu gini. Tapi kalau di di keran itu dari atas ke bawah. Tapi ada yang mengatakan tetap yang afdol itu dua-duanya seperti ini. Di bak atau di pancuran itu tetap dari sini ke bawah. Misal kita susah biasanya juga gini, misal udah terserah. ya Pak. Itu afdaliyahnya seperti itu. Itu terserah itu. Ini nggak wajib ya. Nggak wajib harus dari sini ke sini, enggak hukumnya enggak wajib. Terserah. Yang penting tangan itu kebasuh semuanya, intinya di situ. Muka tangan. Ya. Telinga enggak? Telinga. Ya, tayamum ya. Bahkan tayamum ada yang mengatakan tangannya cuma sampai sini, Pak. Kok pergelangan tangan. Jadi enggak sampai siku. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi di kita enggak, di kita tetap sampai mirfaq. Di kita tayamum sampai siku. Ya, karena apa? Karena dikiaskan dengan wudu. Karena yadun sendiri dalam bahasa Arab itu masalah, Pak. Ya. Semisal kalau dalam kisos ya, orang yang dipotong tangannya ketika mencuri itu yang dipotong dari sama sampai mana? Ketika orang mencuri, yang dipotong tangannya itu mana? Sampai pergelangan tangan, Pak. Enggak sampai sini. Mau kasihan sampai sini. Ketika orang mencuri itu yang dipotong itu cuma pergelangan tangannya saja. Karena yadun dalam masalah kisos itu sampai sini saja hitungannya. Walaupun bahasanya sama yadun. Cuma dalam wudu itu ada istilah ilal mirfaq. Sampai ke siku, maka siku diikutkan. Adapun tata caranya bagaimana, maka silahkan. Cuma ulama ya. Ya. Aslinya gini Pak ya, aslinya orang tayamum itu aslinya debunya itu harus nempel. Maksudnya di tangan itu benar-benar kita yakin ada debu. Ya, orang katanya boleh tayamum di kereta. Kereta itu biasanya kan bersih, Pak. Ya kan? Apalagi di pesawat. Katanya orang sholat boleh tayamum di pesawat. Saya nggak pernah mendapatkan itu. Ketika saya belajar di Hadramaut, saya nggak pernah mendapatkan boleh tayamum di masjid katanya, di masjid, di atas tembok. Atas tembok biasanya kan bersih, Pak. Nggak ada debunya. Kenapa? Karena saya tahu di masjid-masjid di Hadramaut di sana itu disediakan tempat khusus untuk tayamum, ada debunya. Debunya tuh banyak. Kalau kita ginikan, ya, ini pasti di sini ada debunya. Ya, kelihatan, Pak. Nah, itu yang masalah itu saya sampai sekarang belum nemu. Ya,
Kalau memang ajaran dari guru-guru saya ketika masih kecil memang boleh tayamum di tembok, kemudian apa di kalau di masjid kan tidak boleh. Tembok masjid kan tidak boleh, tembok masjid tidak boleh. Ya, cuma di kereta itu kan kita yakin itu kan mesti dibersihkan. Ya apa kereta itu sekotor itu gitu. Enggak tahu kalau ya. Ya kan udah bersih semua Pak. Ya, bersih semua kan sekarang kan ya. Apakah diperbolehkan? Itu yang jadi masalah seperti itu. Terus sholatnya gimana Dan? Sholatnya rata-rata li hurmatil waqt saja. Sholat bagaimanapun keadaannya walaupun tanpa wudu itu diperbolehkan, tapi tetap wajib diqadha. Hukumnya wajib diqadha. Itu masalahnya.